Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, mengucapkan selamat datang kepada Direksi Perusahaan Tercatat, seluruh tamu undangan, dan seluruh peserta yang telah hadir pada hari kelima rangkaian kegiatan Public Expose Live 2020. Di hari yang kelima ini akan ada 8 perusahaan tercatat yang akan memaparkan hal-hal yang terkini mengenai kegiatan operasional dan kegiatan bisnis mereka. Public Expose Live 2020 ini merupakan momen yang sangat tepat untuk dimanfaatkan oleh para investor untuk mengetahui lebih dalam tentang kondisi keuangan dan juga kondisi bisnis dan rencana perusahaan tercatat ke depannya. Semoga dengan kemudahan mengakses informasi terkini oleh masyarakat luas mengenai kinerja perusahaan tercatat dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi di pasar modal Indonesia yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan juga terus menambah jumlah investor. Demikian kami sampaikan, akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2020 ini. Semoga dapat menjadi tambahan informasi untuk menentukan arah investasi dari Bapak Ibu sekalian para investor ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2020 dalam rangka 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Pada sesi Public Expose ini, PT Perusahaan Gas Negara Tbk akan memberikan paparan kepada hadirin sekalian. Acara ini akan dimoderatori oleh saya, Raditya. PT Perusahaan Gas Negara Tbk telah tercatat di bursa sejak tahun 2003 dengan kode perdagangan PGAS. Memperkaya daftar emiten pada sektor infrastructure, utilities, and transportation yang bergerak di bidang distribusi dan transmisi gas bumi. Sebelum kita mendengarkan pemaparan Public Expose oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk, terlebih dahulu, mari kita saksikan video profil perusahaan berikut ini. Hingga saat ini, PGN masih terus menunjukkan komitmen terbaik dalam menjalankan peran kunci sebagai subholding gas
dengan berbagai macam tantangan dan dinamika yang dilalui sepanjang tahun 2019. Peran sebagai subholding gas telah menempatkan PGN sebagai entitas pengelola dominan 96% portofolio hilir infrastruktur gas bumi, pengelolaan gas, dan menempatkan PGN sebagai pengelola gas bumi satu-satunya dan terbesar yang terus bertahan dalam perlambatan pertumbuhan ekonomi yang mengancam dunia. Fakta statistik 96% berarti subholding gas praktis memimpin pengelolaan seluruh sektor distribusi, retail, utilisasi, sektor pemrosesan hingga penyimpanan gas dengan segala tantangan yang tengah terjadi di awal tahun 2020. Dengan total cadangan gas Indonesia yang mencapai lebih dari 77 triliun standar cubic feet, dan misi pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik, serta menekan defisit neraca migas dan perdagangan, maka PGN akan fokus pada pertumbuhan gas yang lebih masif pada jaringan gas rumah tangga industri sesuai dengan penugasan yang diemban oleh PGN dari pemerintah untuk pemanfaatan gas bumi yang lebih optimal. Dalam jangka pendek, PGN akan fokus menyelesaikan ruas pipa transmisi dan distribusi untuk mendorong pelayanan yang lebih optimal kepada pelanggan di seluruh Indonesia. Secara bersamaan, pertumbuhan jumlah pelanggan PGN yang konsisten tahun ke tahun adalah hasil dari peningkatan kinerja transmisi dan distribusi gas bumi, serta pengelolaan jaringan non-pipa dengan mengembangkan terminal LNG baru dan bisnis LNG retail untuk wilayah baru yang belum terjangkau jaringan pipa, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan konsumen serta menggarap potensi konsumen baru di pelosok negeri, PGN bersama pemerintah daerah berkomitmen mengembangkan infrastruktur gas bumi jaringan gas rumah tangga dan pelanggan komersial kecil untuk menyokong pertumbuhan UMKM dan aktivitas lain dari masyarakat yang bernilai ekonomi positif. Sebagai pengelola gas bumi terbesar di Indonesia yang mengemban amanat besar dari negara, PGN menerapkan pengelolaan sumber daya manusia berbasis teknologi, melakukan terobosan dalam hal rekrutmen sumber daya manusia unggul, termasuk membuka ruang bagi penyandang disabilitas yang memiliki kompetensi khusus di bidang yang dibutuhkan perusahaan. Dengan penuh komitmen, kehadiran PGN sebagai subholding gas di tengah masyarakat senantiasa memberi energi baik yang manfaatnya dapat dirasakan terus-menerus oleh masyarakat di sekitar area operasional melalui realisasi rancangan CSR yang efektif, terintegrasi, memberdayakan, serta menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Dengan prinsip berkelanjutan pula, PGN konsisten meningkatkan pencapaian good corporate governance sebagai tolak ukur korelasi positif antara kemajuan pengelolaan perusahaan pada aspek ekonomi, lingkungan, dan aspek sosial, dengan terus mendekatkan diri terhadap pelanggan dan masyarakat sehingga menciptakan rantai multiplayer efek yang bermanfaat. Penghargaan domestik dan internasional menjadi bukti bahwa PGN sebagai subholding gas telah mendapatkan pengakuan global atas peran dan standar operasionalnya. Seluruh pencapaian dan tahapan proses yang telah dan sedang dilaksanakan PGN sebagai subholding gas sepanjang tahun 2019 hingga saat ini membuktikan kapabilitasnya untuk menjadi pionir dan tokoh utama optimalisasi penggunaan gas bumi di sektor rumah tangga, UMKM, kelistrikan, industri, transportasi yang dapat menjadi faktor penting dalam mengurangi beban subsidi pemerintah serta menjadi kunci ketahanan energi nasional. Selanjutnya, telah hadir bersama-sama kita untuk memberikan paparan manajemen perseroan dan panelis dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk, yakni Direktur Keuangan, Bapak Ari Nobel Takaban, Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis, Bapak Syahrial Mukhtar, Corporate Secretary, Bapak Rahmat Hutama, Head of Investor Relation, Bapak Ridho Ababil. Dan sebelum dimulai pemaparan, kami mewariskan juga kepada para hadirin, jika ada pertanyaan, kami persilakan untuk disampaikan melalui fitur Q&A. Kami akan membacakan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian saat sesi tanya-jawab berlangsung. Dan kemudian kepada manajemen dan panelis PT Perusahaan Gas Negara Tbk, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta Public Expo Live 2020. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bursa Efek Indonesia yang telah memfasilitasi acara Public Expo ini, sehingga kami PT Perusahaan Gas
Negara TBK dapat mengikuti acara public expo ini bertemu dengan para investor dan calon investor melalui kegiatan public expo yang dijalankan secara virtual. Di tengah masa pandemi ini, kami juga berharap bahwa kita semua tetap dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti rangkaian acara public expo ini sampai selesai. Pada hari ini, PGN telah menghadirkan direksi yang akan mengikuti acara publik ini, yaitu pertama Bapak Ari Nobel Takaban selaku Direktur Keuangan, yang kedua Bapak Syahrial Mukhtar selaku Direktur Strategis dan Pengembangan Bisnis. Dalam Public Expo hari ini, PGN akan memaparkan presentasi mengenai perkembangan perusahaan dan kinerja perseroan pada TW1 2020 yang akan disampaikan oleh Bapak Rida Ababil selaku Division Head of IR. Kepada Bapak Ababil, kami persilahkan. Selamat pagi Bapak, Ibu, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami PT Perusahaan Gas Negara TBK untuk mempresentasikan kinerja perseroan di triwulan pertama tahun buku 2020. Kami ucapkan terima kasih terhadap pihak penyelenggara Bursa Efek Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan di forum public expose hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para investor kami, para analis, semua pemangku kepentingan yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara virtual pemaparan kami dalam public expose hari ini. Kami berharap kita semua dalam keadaan sehat dan selalu waspada dengan mematuhi segala protokol kesehatan di masa pandemi ini. Pada kesempatan hari ini, kami akan menyampaikan tinjauan singkat kinerja perseroan di triwulan pertama tahun 2020. Lanjut. Sehubungan dengan kinerja keuangan semester 1, 2020 masih dalam penelaahan terbatas, maka pada public expose hari ini kami akan menyampaikan kinerja perseroan per triwulan 1 2020. Berikut secara singkat isi dari paparan yang akan kami sampaikan pada hari ini. Sebagaimana dalam tayangan, secara singkat dapat kami sampaikan bahwa PT Perusahaan Gas Negara TBK adalah badan usaha yang bergerak di bidang transportasi dan distribusi gas bumi. Saat ini Pegas memiliki dan mengoperasikan jaringan pipa gas bumi dengan panjang lebih dari 10.000 km, meliputi 96% jaringan pipa gas bumi nasional. Perseroan juga mengoperasikan 2 LNG FSRU di Lampung dan di Jawa Barat, dan fasilitas LNG regasifikasi di Arun. Melalui entitas hilirnya, Pegas melayani lebih dari 2.000 konsumen industri dan komersial. Lanjut. Bapak Ibu peserta public expose sekalian, perseroan terus memperkuat posisinya di industri dengan bertransformasi secara bertahap menjadi perusahaan solusi energi yang terintegrasi dalam rangka mendorong penggunaan gas bumi, yang mana portofolio bisnisnya saat ini mencakup keseluruhan gas bumi value chain dari hulu sampai ke hilir. Berperan sebagai subholding gas company sejak tahun 2018, dapat terlihat pertumbuhan positif bisnis utama perseroan selama 5 tahun terakhir di bidang transmisi dan distribusi gas. Kinerja keuangan perseroan selama 5 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan revenue dan EBITDA yang stabil, didukung dengan struktur kapitalisasi yang terjaga. Lanjut. Sejak 11 Maret 2018, Pegas menjadi bagian dari PT Pertamina sebagai bagian dari inisiatif pemerintah dalam pembentukan holding BUMN Migas, di mana 57% saham kepemilikan langsung negara atas Pegas ditransfer kepada Pertamina dengan meninggalkan 1 lembar saham Dewi Warna. Selanjutnya, Pegas mengakuisisi 51% saham Pertamina Gas dan anak perusahaannya pada 28 Desember 2018. Dan dengan demikian, Pegas resmi menjadi perusahaan subholding gas. Kepemilikan saham publik saat ini adalah sebesar 43,04%. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati,
Berikut adalah Dewan Komisaris Perseroan di mana pada RUPS tahun 2020 tanggal 15 Mei yang lalu, Perseroan memiliki komisaris baru yaitu Bapak Warih Sardono. Saat ini komposisi Dewan Komisaris adalah 50% terdiri dari komisaris independen. Lanjut. Pada RUPS tahunan tanggal 15 Mei 2020 juga Perseroan menyambut jajaran direksi baru yaitu Bapak Sukohartono sebagai Direktur Utama, Bapak Faris Aziz sebagai Direktur Komersial, dan Bapak Beni Sarif Hidayat sebagai Direktur SDM dan Umum. Lanjut. Bapak Ibu pemegang saham dan hadirin sekalian, selanjutnya adalah gambaran umum portofolio bisnis Perseroan. Sebagai subholding gas dalam struktur holding BUMN Migas, Perseroan memainkan peranan penting dalam pengelolaan gas bumi yang meliputi gas pipa, CNG, dan LNG. Secara terintegrasi mulai dari pengadaan gas sampai dengan pemanfaatan gas bumi di bidang hilir. Bisnis utama Perseroan saat ini adalah infrastruktur dan niaga, baik dilakukan langsung oleh Perseroan maupun melalui entitas anak atau afiliasi. Dengan integrasi Pertagas Group ke dalam Perseroan, semakin memperkuat bisnis utama Perseroan melalui pengelolaan infrastruktur gas dan niaga yang dilakukan oleh Pertagas Group. Untuk optimalisasi sumber daya, Perseroan melakukan diversifikasi bisnis untuk mendukung bisnis utama dari Perseroan dan menangkap peluang usaha di luar bisnis utama yang dapat mendukung kinerja keuangan Perseroan. Lanjut. Berikut adalah struktur PGN Group. Perseroan memiliki 9 anak perusahaan, 5 diantaranya bergerak di core bisnis, yaitu midstream dan downstream, 1 bergerak di bidang upstream, oil and gas, dan 3 anak perusahaan menjalankan bisnis pendukung lainnya mulai dari O&M, EPC, IT, dan properti. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, di tengah situasi pandemi yang masih berlanjut, kami apresiasi seluruh karyawan atas kerja keras dan dedikasinya untuk menjaga bisnis tetap berjalan baik dan memastikan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja terlaksana dengan baik. Secara khusus kepada karyawan lapangan yang terus memberikan layanan di lokasi areanya masing-masing dan karyawan yang bekerja dari rumah dan kantor dengan mematuhi protokol kesehatan sesuai pedoman pemerintah. Selama masa pandemi, Perseroan bekerja sama dengan pemerintah dan para mitra dalam mewujudkan komitmen dan upaya-upaya kami dalam meminimalisir dampak dari pandemi ini baik terhadap pelanggan maupun keberlangsungan bisnis Perseroan sendiri. Dalam masa pandemi, Perseroan melakukan beberapa optimalisasi, diantaranya adalah 1. Mendorong industri melalui Kementerian Perindustrian untuk memanfaatkan gas bumi sesuai alokasi volume dalam Kepmen SDM nomor 89.K 2020. 2. Penyelesaian seluruh letter of agreement untuk merealisasikan harga hulu $4 per MMBTU sesuai dengan Kepmen SDM nomor 89.K 2020. 3. Pemberian relaksasi take or pay dari produsen ke PGN. 4. Peran PGN sebagai agregator gas untuk mengimplementasi Kepmen SDM nomor 89 karena harga gas di end user maupun di hulu telah ditetapkan oleh pemerintah. Lanjut. Berikut ini adalah highlight pencapaian kinerja Perseroan pada triwulan 1 tahun buku 2020. Kinerja operasi, dari sisi operasional, volume distribusi dan transmisi menunjukkan kinerja yang positif dengan peningkatan volume. Kinerja bisnis hilir lainnya seperti regasifikasi, processing gas, dan transportasi minyak dipengaruhi oleh penurunan demand dan adanya plant shutdown di fasilitas LPG. Sedangkan dari volume lifting hulu dipengaruhi dari dampak penurunan harga minyak global serta selama triwulan 1 2020. Adapun kinerja keuangan yang telah tercapai pada triwulan 1 tahun 2020 dapat dilihat dari revenue sebesar 874 juta US dollar dan EBITDA sebesar 260 juta US dollar. Untuk CAPEX, sampai dengan Maret 2020, Perseroan telah mengeluarkan belanja modal sebesar 36 juta US dollar, di mana sekitar 67% dari jumlah tersebut
merupakan pengeluaran di bidang downstream, midstream, dan supporting. Dalam menghadapi masa pandemi, manajemen perseroan memutuskan untuk merevisi target distribusi dan transmisi karena rendahnya permintaan gas dan melakukan efisiensi pada target CAPEX 2020. Adapun perubahannya adalah sebagai berikut. Target volume distribusi dari 950 sampai dengan 980 BBTUD dirubah menjadi 870 sampai dengan 880 BBTUD. Target volume transmisi dari 1.369 sampai dengan 1.377 mmSCFD menjadi 1.360 sampai dengan 1.370 mmSCFD. Dan kami juga melakukan efisiensi target CAPEX untuk tahun 2020 dari sebelumnya 500 sampai 700 juta US dollar menjadi 300 sampai 500 juta US dollar, di mana sekitar 30% dialokasikan untuk bisnis upstream. Lanjut. Berikut ini kami akan menyampaikan lebih detail tentang kinerja operasional di triwulan 1 tahun 2020. Dari sisi operasional distribusi gas, selama triwulan 1 2020, volume distribusi secara konsolidasi relatif stabil secara year on year mencapai 882 BBTUD. Konsumsi pelanggan sektor power yang masih stabil di triwulan 1 mampu meng-offset adanya penurunan konsumsi dari pelanggan sektor non-power. Dampak dari COVID sebenarnya mulai terlihat pada bulan April dan Mei 2020, di mana terjadi penurunan konsumsi yang cukup signifikan dari seluruh sektor pelanggan perseroan. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, pada slide ini adalah paparan yang lebih detail mengenai konsumsi gas di segmen distribusi secara regional dan pertumbuhan jaringan pipa distribusi selama 5 tahun terakhir sampai dengan triwulan pertama 2020. Dapat kami sampaikan juga bahwa selama triwulan 1 2020, jumlah pelanggan meningkat di semua segmen, baik industri dan komersial, pelanggan kecil, dan juga pelanggan rumah tangga. Dari harga energi, harga gas bumi perseroan masih kompetitif, yaitu di level 8,6 US dollar per MMBTU dibandingkan dengan harga bahan bakar minyak dan turunannya. Pada kuartal 1 2020, harga gas rata-rata belum terdampak dari implementasi permen harga gas 6 dolar. Pada kuartal 1 2020, perseroan masih mampu mempertahankan gross spread distribusi di level 2-2,5 US dollar per MMBTU. Hal ini disebabkan adanya utilisasi LNG dalam portofolio suplai gas perseroan dengan harga yang kompetitif sehingga adanya penurunan COGS rata-rata selama triwulan 1 2020. Lanjut. Dari sisi operasional transmisi gas bumi, peningkatan volume transmisi year on year dikontribusi terutama dari transportasi gas melalui pipa transmisi Pertagas. Pada triwulan 1 2020, tidak ada gas yang mengalir melalui pipa Kalija yang dioperasikan oleh KJG disebabkan berhentinya pengaliran gas dari Blok Muria sejak September 2019. Sedangkan dari bisnis hilir lainnya yaitu regasifikasi, transportasi minyak, dan processing gas yang dijalankan oleh anak usaha kami Pertagas, terlihat ada penurunan volume yang diakibatkan penurunan demand baik dari sisi pelanggan maupun gasiper serta adanya shutdown di salah satu fasilitas LPG Pertagas. Lanjut. Bapak Ibu pemegang saham dan hadirin sekalian, dari segmen bisnis hulu migas yang dijalankan oleh PT Saka Energi, dapat kami sampaikan bahwa selama kuartal 1 2020, volume lifting secara year on year mengalami penurunan sebesar 28% dari sekitar 28.000 barrel of oil equivalent per day menjadi sekitar 20.000 barrel of oil equivalent per day. Penurunan ini disebabkan karena jatuhnya harga minyak di triwulan 1 2020 sehingga bertampak pada aktivitas produksi dan lifting yang lebih rendah dari tahun sebelumnya. Dengan mempertimbangkan rendahnya demand migas dan LNG global, Saka hanya akan fokus pada operasi di aset-aset existing dengan tetap melaksanakan program efisiensi dalam kegiatan produksinya. Pada kesempatan kali ini, dapat kami sampaikan update pada segmen bisnis hulu, yaitu sejak Juni 2020, Saka telah menjadi operator 100% pada Blok Muria. Lanjut.
Bapak Ibu sekalian, seperti yang telah kami sampaikan di awal pemaparan presentasi bahwa sehubungan dengan kinerja keuangan semester 1 2020 masih dalam penilaian terbatas, maka pada Public Expose hari ini kami akan menyampaikan kinerja keuangan per triwulan 1 2020. Sesuai dengan peraturan OJK, laporan keuangan yang telah ditelaah secara terbatas akan disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua dari tanggal laporan keuangan tersebut, atau menyesuaikan dengan ketentuan relaksasi baru dengan tambahan waktu sekitar 1 bulan. Dari laporan laba rugi konsolidasi perseroan yang berakhir pada 31 Maret 2020, kami sampaikan bahwa pendapatan perseroan relatif stabil secara year on year dari 876 juta US dollar pada kuartal pertama tahun 2019 menjadi 874 juta US dollar di kuartal pertama 2020, terutama dipengaruhi oleh kontribusi pendapatan dari unit hulu, transportasi minyak, pendapatan keuangan dari sewa pembiayaan, dan dari unit bisnis lainnya. Pendapatan dari segmen bisnis hulu yang berkontribusi 9% dari pendapatan konsolidasi perseroan dipengaruhi oleh penurunan volume lifting hulu. Pada triwulan pertama tahun ini, perseroan tidak membukukan pendapatan keuangan apapun dari sewa pembiayaan karena PCML, operator Muriah PSC, telah menghentikan produksi secara permanen sejak 2019. Realisasi laba bersih terutama dipengaruhi oleh kerugian selisih kurs yang tercatat sebesar 63 juta US dollar dalam periode 3 bulan tahun 2020 ini. EBITDA konsolidasi terutama dikontribusi dari depresiasi yang lebih rendah dari Saka dan beban distribusi dan transmisi PGN. Lanjut. Dari laporan neraca konsolidasi perseroan per kuartal 1 2020, peningkatan total aset dipengaruhi oleh peningkatan piutang dagang dan biaya dibayar di muka serta adanya dampak dari penerapan standar akuntansi baru PSAK 73 terhadap peningkatan aset tetap. Peningkatan total liabilities kontribusi dari adanya pinjaman bank jangka pendek yang baru dan penerapan PSAK 73 yang diakui dalam hutang sewa guna usaha FSRU Lampung. Dari laporan arus kas konsolidasi perseroan per triwulan 1 2020, perseroan masih membukukan arus kas operasi yang positif dan adanya peningkatan pemasukan arus kas. Perseroan berkomitmen untuk menjaga rasio keuangan yang sesuai dengan financial covenant. Lanjut. Dari profil hutang dan kewajiban perseroan per 31 Maret 2020, total saldo pinjaman perseroan sebesar 2,8 miliar US dollar dengan tingkat bunga tertimbang sebesar 4,19% per tahun, belum termasuk pajak. Pada akhir triwulan 1, konsolidasi beban keuangan PGN mencapai 37,62 juta US dollar atau turun sebesar 16,23% dari 44,91 juta US dollar pada periode yang sama tahun lalu. Komposisi pinjaman adalah 88% untuk US dollar, 12% untuk yen Jepang, dan di bawah 1% untuk Indonesia rupiah. Untuk komposisi suku bunga terdiri dari 82% fixed asset dan 18% sisanya merupakan floating rate. 82% fixed rate dan 18% floating rate. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, berikut kami sampaikan update proyek investasi strategis di tahun 2020. Pertamina ditunjuk oleh pemerintah untuk melanjutkan pengoperasian blok Rokan yang sebelumnya dioperasikan oleh Chevron selama 20 tahun ke depan dari Agustus 2021 hingga 2041. Pertamina kemudian menunjuk PGN melalui Pertagas untuk mengerjakan pembangunan pipa minyak Rokan. Pipa tersebut direncanakan menghubungkan beberapa lapangan yaitu Minas Duri Dumai dan Batam Bangko Dumai. Penggantian pipa diperlukan sebelum blok Rokan beralih ke Pertamina karena pipa yang sudah ada terlalu tua dan berpotensi mengganggu produksi blok Rokan. Lanjut. Gasifikasi kilang minyak. Konservasi migas pada kilang merupakan program prioritas Pertamina yang akan dilakukan oleh PGN sebagai perusahaan subholding gas. Selain balongan yang disuplai oleh subholding, rencana penyediaan infrastruktur
gasifikasi refinery lainnya baru tahap perencanaan untuk Regional Unit 4 Cilacap dan Regional Unit 5 Balikpapan. Lanjut. Gasifikasi diesel power plant PLN. Keputusan Menteri SDM nomor 13 tahun 2020 menugaskan Pertamina untuk melakukan penyediaan dan pembangunan infrastruktur LNG dan dalam penyediaan listrik untuk PLN. Implementasi Kepmen SDM nomor 13 tahun 2020 akan dibagi menjadi 3 area, yaitu area bagian barat yang terdiri dari klaster Sumatera, area bagian yang tengah yang terdiri dari klaster Kalimantan Barat, Tanjung Selor, dan klaster Bali Nusra 1 dan 2. Serta area bagian timur yang terdiri dari klaster Sulawesi, klaster Maluku, klaster Papua Utara, dan klaster Papua Selatan. Dalam proses pembangunannya akan dibagi menjadi beberapa tahapan berdasarkan kepada kesiapan pembangkit dan kesiapan data engineering, desain, infrastruktur gas yang akan dibangun, yaitu tahap Quick Win, tahap 1, 2, dan 3. Tahap Quick Win, pembangunan infrastruktur gas akan dilakukan tahun ini, di tahun 2020, untuk 3 lokasi pembangkit, yaitu Nias, Tanjung Selor, dan Sorong, dengan total kapasitas 99,4 MW. Selanjutnya, tahap pertama akan dilakukan dengan total kapasitas 689 MW di klaster Sumatera, klaster Kalimantan Barat, klaster Bali Nusra 1, dan klaster Papua Utara. Tahap kedua dengan kapasitas 713 MW di klaster Bali Nusra 2, klaster Sulawesi, klaster Maluku, dan klaster Papua Selatan. Sedangkan tahap ketiga akan dilaksanakan untuk pembangkit-pembangkit yang saat ini masih dalam status perencanaan atau pengadaan, yaitu dengan total kapasitas 290 MW. Untuk tahap Quick Win, sudah dalam proses penyiapan pengadaan EPC, sedangkan untuk tahap selanjutnya masih dalam proses koordinasi dengan PLN, terutama terkait kepastian jumlah dan status pembangkit, serta demand gas masing-masing pembangkit. Lanjut. Jaringan gas rumah tangga. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menugaskan Pertamina dan perusahaan gas negara untuk mengembangkan jaringan gas kota guna menyediakan gas rumah tangga. Proyek ini diharapkan dapat membantu mengurangi tingginya proporsi impor LPG dan memiliki potensi volume sekitar kurang lebih 10 BBTUD. Proyek ini akan dibiayai oleh pemerintah melalui APBN dan swadana PGN. Pemerintah melakukan adjustment atas target Jargas APBN 2020 yang semula 266.000 satuan sambungan rumah tangga menjadi 127.000 jaringan rumah tangga di 24 kota atau kabupaten. Sedangkan dari dana perseroan akan dibangun 50.000 jaringan rumah tangga di wilayah Jakarta dan Tangerang. Lanjut. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Ridho. Bapak Ibu, sekarang kita sudah tiba ke sesi tanya jawab. Jadi kami telah memilih beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya akan membacakan pertanyaan pertama. Yang pertama dari Bapak Robertus Hardi. Di sini saya akan bacakan pertanyaannya. Dengan asumsi volume distribusi yang sama, berapa persen proyeksi penurunan pendapatan perseroan pasca pemberlakuan harga gas yang baru sesuai peraturan Menteri ESDM? Di sini Pak Robertus ada 3 pertanyaan. Itu adalah pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, berapa capex yang dianggarkan tahun ini dan untuk apa saja alokasinya? Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana progres rencana divestasi Saka Energi kepada Pertamina? Berapa valuasi yang ingin dicapai? Kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Robertus. Pak Robertus, yang pertama terkait dengan penurunan revenue pasca penerapan Permen 89 dan 91 ya. Jadi dari perhitungan prognosa yang kami sudah lakukan, penurunan itu kalau implementasi mulai April sampai Desember sekitar 8%, dan kalau kita hitung full year itu sekitar 13% penurunan pendapatan.
Namun harapannya di tahun 2021 ini bisa tercover dengan asumsi kalau harga gasnya murah, tentu nanti bisa diserap lebih banyak oleh industri. Jadi secara prinsip kami melihat bahwa penurunan pendapatan ini tidak akan berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan PGN ke depan dengan asumsi harga gas murah tentu saja serapannya akan lebih besar. Saya kira itu pertanyaan pertama. Yang kedua mengenai CAPEX. CAPEX sesuai dengan budget yang sudah di-approve itu sekitar 823 juta US dollar untuk tahun 2020. Namun untuk melakukan disbursement terkait dengan CAPEX di tahun 2020 kita sangat selektif sehingga penyerapannya sekitar 40% nanti di tahun 2020. Mungkin hanya sekitar 40-44%. Dan ini adalah upaya kita untuk menjaga cash flow, salah satu upaya kita untuk menjaga cash flow PGN. Dan alokasi yang terbesar ada 2 proyek yang saat ini kita sedang kerjakan. Yang pertama proyek di Parokan, dan yang kedua pengembangan WK Pangkah. Nah ini alokasi terbesar untuk CAPEX di tahun 2020. Saya kira itu. Yang ketiga mengenai divestasi Saka ke Pertamina, berapa valuasinya. Nah ini sangat dinamis diskusi dengan holding kita Pertamina, diskusinya sangat dinamis terkait dengan divestasi ini. Jadi sampai saat ini rencana divestasi ini tidak hanya ke Pertamina, tetapi berkembang wacana kita akan melakukan semacam share down di beberapa blok kita, dan juga ada opsi kita melakukan farm out untuk meningkatkan kinerja keuangan Saka Energi, ya, anak perusahaan kita PT Saka Energi. Jadi opsi berkembang sampai saat ini. Kita mencoba beberapa upaya, salah satunya itu tadi share down, khususnya di blok Pangkah, ya, kita di sana mayoriti 100%, bukan mayoritas, sorry, 100%, dan kita sebagai operator. Nah, kalau mengenai nilai valuasi, sampai saat ini kita belum menentukan berapa nilai valuasi yang kita harapkan. Nah, pertanyaan keempat, ini tadi kelihatannya bukan Pak Robertus, mengenai LQ2, ya, kenapa terlambat? Ini tadi kita coba, saya lihat dari beberapa pertanyaan tadi, ada satu pertanyaan mengenai LQ2, ya, laporan kuartal kedua terlambat. Nah, harapan kita minggu depan kita sudah rilis laporan kuartal kedua, dan memang bisa saya sampaikan ada sedikit keterlambatan kalau dibandingkan dengan tahun-tahun lalu, karena ada penerapan PSAK 7 Series, sehingga auditor kita PwC dia membutuhkan waktu untuk melakukan asesmen untuk implementasi PSAK 7 Series ini, sehingga ada sedikit kemunduran. Namun ini masih dalam koridor waktu yang ditetapkan oleh OJK. Rencananya mungkin minggu depan kita sudah rilis untuk LQ2. Saya kira itu, ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Saya kira itu Pak Saryal, mungkin ada cukup dulu. Terima kasih Pak Arik. Selanjutnya Pak, semoga jawaban tadi dapat memberikan penjelasan Pak, ya, kepada hadirin yang menanyakan. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak dari Pak Rifan Kurniawan. Dari Pak Rifan di sini akan saya bacakan Pak pertanyaannya. Jadi Pak Rifan bertanya, ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, apakah di waktu yang akan datang memungkinkan harga jual gas akan kembali meningkat? Apa saja yang akan dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan ROE? Dan yang kedua, di sini, ini tadi sudah dijawab sepertinya Pak, ya, terkait dengan keterlambatan laporan keuangan Pak, ya. Mungkin itu dulu Pak. Silakan untuk dijawab pertanyaannya Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Rifan Kurniawan. Jadi mengenai harga jual gas ke depan, sebetulnya kebijakan untuk penetapan harga
nantinya yang kita ingin harapkan adalah peningkatan konsumsi gas dan juga peningkatan untuk proses gasifikasi dari penggunaan energi lain ke gas yang tentu saja akan lebih efisien dan juga akan mendapatkan energi yang lebih bersih. Nah, ini yang kemudian akan diupayakan ke depan dengan harga gas yang sudah favorable di tingkat konsumen ya di plan gate-nya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ari Kaban, diharapkan volume meningkat. Kemudian kami juga menyasar target-target konsumen yang belum menggunakan gas untuk beralih ke gas, sehingga konsumen mendapatkan manfaat dari sisi efisiensi, harga yang lebih murah, dan juga dari sisi energi yang lebih bersih. Kemudian kami juga akan melakukan program juga untuk pengembangan penggunaan gas melalui peningkatan bisnis di LNG, karena kita belum di Indonesia belum begitu banyak melakukan itu sebelumnya. Nah, ke depan kita ingin mendorong lebih banyak lagi penggunaan gas melalui LNG untuk sektor-sektor retail, transportasi, dan juga untuk transportasi darat, juga laut melalui kegiatan bunkering. Nah, ini yang kemudian kita akan lakukan. PGN juga sudah mengeluarkan yang namanya program Sabta PGN. Program Sabta PGN. PGN-nya itu ada singkatan dari Program Gasifikasi Nasional. Nah, ini yang kemudian kita akan dorong, ada 7 program gasifikasi nasional yang kita akan lakukan. Pertama, memberikan program gasifikasi nasional untuk kelompok-kelompok industri tertentu sesuai dengan yang Perpres 40. Kemudian program gasifikasi nasional listrik murah untuk sektor kelistrikan. Kemudian program gasifikasi nasional untuk rumah tangga, terutama program Sayang Ibu untuk pengembangan jargas. Kemudian pengembangan LNG ya melalui LNG. Kemudian juga kita juga ada program gasifikasi nasional untuk masuk ke masyarakat untuk memberikan energi yang lebih murah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan mengenai upaya-upaya kita untuk menyikapi bahwa kondisi yang favorable dari sisi harga akan bisa menumbuhkan peningkatan volume penggunaan gas ke depan nantinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Syahrial atas tanggapannya Pak ya. Semoga bisa memberikan penjelasan kepada Pak Rifan Kurniawan. Dan kemudian Pak, berikutnya dari pertanyaan ketiga dari Pak Erikson Setiawan. Jadi di sini pertanyaan akan saya bacakan. Adakah rencana perusahaan untuk melakukan ekspansi misalnya di bidang PLTG? Apakah PT PGN hanya berfokus pada gas bumi yang bersifat terbatas ataukah juga sedang mengembangkan energi terbarukan yang tidak terbatas? Kami persilakan Pak. Izin saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Erikson Setiawan. Untuk pengembangan bisnis PGN ke depan, selama ini kita tahu bahwa gas yang digunakan sebagian besar digunakan untuk kepentingan power ya, untuk kelistrikan, terutama oleh PLN, kemudian juga untuk pupuk, dan kemudian yang lainnya untuk industri retail gitu. Nah, yang ingin kita kembangkan sebetulnya nanti ke depan adalah pengembangan penggunaan gas untuk sektor-sektor industri, terutama di petrokimia, ya, yang gasnya digunakan untuk bahan baku. Nah, ini yang kita harapkan nanti bisa berkembang ke depan, dan kita PGN, kami juga akan mendorong industri itu tumbuh melalui penyediaan gas dan sarana infrastruktur yang dibutuhkan, dan
kemungkinan mungkin juga kita kalau nanti bisa masuk portfolio di sana 5-10% untuk kepemilikan di lebih ke hilirnya, itu juga akan menjadi rencana kebijakan PGN ke depan. Dan kalau ditanya mengenai apakah kita akan masuk ke energi lain yang energi baru terbarukan, saat ini kita memang fokus di midstream dan downstream di bisnis gas bumi. Sebetulnya untuk pengembangan midstream dan downstream gas bumi sendiri masih banyak tantangan bagi kita, terutama yang terkait bagaimana kita bisa melakukan gasifikasi untuk daerah timur yang masih belum seperti di daerah barat Indonesia. Nah, dengan proyek bersama PLN melalui Kepmen 13, penugasan dari pemerintah untuk melakukan konversi pembangkit PLN di 56 titik yang menggunakan diesel, kemudian dikonversi menggunakan gas. Nah, itulah hal-hal yang nanti bisa membuat penggunaan gas di daerah timur itu bisa kita dorong lagi, sehingga dengan masuknya energi gas ke daerah-daerah timur yang pada secara geografisnya itu adalah stranded dan terpisah dengan pulau-pulau yang sifatnya independen tersebut, maka kita harapkan industri ikutannya juga bisa berkembang nantinya untuk meningkatkan keekonomian, pertumbuhan ekonomi di daerah timur. Demikian mungkin jawaban kami. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Syahrial atas jawabannya. Dan mungkin mengingat keterbatasan waktu, jadi kami mohon kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin pertanyaan yang lain tidak bisa kami jawab di sini, jadi mungkin silakan jika bagi Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kepada PT Perusahaan Gas Negara, bisa disampaikan kepada Investor Relation dari PT Perusahaan Gas Negara. Dan saat ini kita sudah berada di penghujung acara Public Expose ini. Sebelum acara ini ditutup, kami persilakan kepada manajemen PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk memberikan pernyataan penutup. Waktu dan tempat kami persilakan. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bursa Efek untuk melakukan acara ini, karena ini adalah acara yang sangat baik untuk selalu kalau kita mengkomunikasikan mengenai apa-apa yang kita sudah lakukan dan apa-apa yang kita capai dan rencana kita ke depan kepada investor dan calon investor. Kami berharap bahwa industri gas ke depan ini akan tumbuh, karena ini memang merupakan energi yang saat ini merupakan energi pilihan, karena dari sisi harga yang juga sudah cukup affordable sekarang, kemudian kita juga masih memiliki volume yang cukup di domestik untuk produksi gasnya, dan juga tentu saja yang terakhir adalah gas adalah energi yang lebih bersih terhadap lebih ramah terhadap lingkungan. Nah, mudah-mudahan kami di PGN yang ditugaskan untuk mengembangkan bisnis ini, baik mengembangkan infrastruktur maupun memperbesar penggunaan dan market ekspansi untuk gas ini, kita berharap sumbangan terhadap industri ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional akan jauh lebih besar lagi. Demikian, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman di X, di Bursa Efek, dan juga terima kasih untuk perhatian seluruh investor, calon investor terhadap kami, Perusahaan Gas Negara, dan mohon selalu support dan dukungannya untuk menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Syahrial. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hadirin yang kami hormati, dan dengan telah disampaikannya pernyataan penutup, usai sudah public expose yang disampaikan oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk, atas nama penyelenggara kami mengucapkan terima kasih kepada manajemen dan panelis PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan juga kepada seluruh hadirin yang hadir.
Sampai jumpa pada acara Public Exposure Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia.